Oke, yuk kita bedah buku fenomenal dari Morgan Housel, The Psychology of Money. Tapi tenang, kita nggak akan ngomongin spreadsheet atau rumus-rumus yang bikin pusing. Justru, kita bakal ngebahas sesuatu yang jauh lebih fundamental, perilaku kita sendiri. Nah, ini dia kuncinya. Ide utama dari buku ini simple banget. Sukses soal duit itu nggak ada hubungannya sama gelar atau skor IQ Anda. Ini tuh soft skill. Ini tentang gimana cara Anda ngerespon rasa serakah dan takut, gimana Anda mikirin risiko, dan yang paling penting, gimana Anda ngedefinisiin kata cukup. Pertanyaan bagus kan? Kalau jago ngatur duit itu nggak sama dengan pinter di sekolah, terus buktinya apa? Coba deh kita lihat satu contoh ekstrem yang ngegambarin ini dengan jelas banget. Di buku ini ada cerita nyata yang jujur aja agak gila. Ada seorang eksekutif teknologi yang super jenius. Setelah jual perusahaannya, dia jadi terobsesi pamer kekayaan. Sampai suatu hari, dia dan teman-temannya beli koin emas senilai ribuan dolar, pergi ke dermaga, terus ngelempar koin-koin itu ke laut. Cuma buat iseng. Ini bukti nyata kalau otak encer itu nggak otomatis jadi jaminan kelakuan finansial kita benar. Oke, dalam pembahasan singkat ini, kita bakal kupas 4 ide besar dari buku ini. Kita mulai dari rahasia di balik cara kita mikirin uang, lanjut ke aturan main yang sebenarnya, dan kita tutup dengan apa sih tujuan akhir dari semua ini. Yuk, kita mulai dari dalam diri kita dulu. Bagian ini bakal ngebahas akar psikologis dari keputusan-keputusan finansial kita, dan jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Nah, ini nih pertanyaan intinya. Kita semua pasti pernah lihat kan, ada orang pintar, pendidikannya tinggi, tapi kok pilihan keuangannya sama sekali gak masuk akal. Mungkin beli mobil yang jelas-jelas gak mampu, atau ikut investasi yang udah jelas-jelas skema Ponzi. Kenapa ya? Dan disinilah letak ide radikalnya. Housel bilang, gak ada orang yang gila. Titik. Keputusan finansial seseorang, sekalipun kelihatan aneh banget buat kita, sebenarnya sangat masuk akal buat mereka. Karena semua itu dibentuk oleh pengalaman hidup mereka yang unik. Biar gampang, coba bayangin dua orang. Yang satu lahir tahun 1950, pas masa mudanya dia ngelihat pasar saham ya gitu-gitu aja, nggak kemana-mana. Yang satu lagi lahir tahun 1970 dan ngelihat pasar saham roket gila-gilaan. Tentu aja, pandangan mereka soal investasi bakal beda banget kan? Dan dua-duanya benar, berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Nggak ada yang gila, cuma beda sudut pandang aja. Terus ada lagi nih, keberuntungan dan resiko. Anggap aja kayak dua sisi koin yang sama. Suksesnya Bill Gates itu bukan cuma karena dia jenius, tapi juga karena dia beruntung banget bisa dapat akses ke komputer di usia muda. Di sisi lain, banyak banget orang jenius yang gagal karena faktor di luar kendali mereka. Mereka kena sisi jelek dari resiko. Paham soal ini aja, udah bisa ngubah cara kita ngelihat aturan main soal kekayaan. Oke, setelah kita paham psikologinya, sekarang kita pindah ke aturan praktis buat membangun kekayaan. Ini bukan soal milih saham yang jitu, tapi lebih ke gimana caranya bertahan di dalam permainan. Nah, di sini bedanya. Banyak banget orang fokus gimana caranya dapetin uang. Tapi Housel bilang, menjaga uang itu skill yang beda banget dan mungkin justru lebih penting. Gini, buat jadi kaya, Anda harus berani ambil resiko. Anda harus optimis. Tapi, buat tetap kaya, mindsetnya harus dibalik total. Anda butuh kerendahan hati. Anda perlu sedikit paranoia, perasaan was-was kalau keberuntungan bisa berbalik, jadi Anda harus ngelindungin apa yang udah Anda punya. Ini pergeseran psikologis yang krusial banget. Ini nyambung ke konsep keren yang namanya tails, you win. Intinya, dalam investasi, Anda nggak harus selalu benar. Serius, Anda bisa aja salah berkali-kali, tapi tetap untung besar, selama beberapa kemenangan Anda itu hasilnya luar biasa. Kemenangan raksasa ini lebih dari cukup buat nutupin kerugian-kerugian kecil. Sebagian besar profit itu seringnya datang dari sebagian kecil investasi Anda. Dan grafik ini nunjukin itu dengan jelas banget. Lihat aja, mayoritas perusahaan di indeks ini akhirnya gagal atau nilainya anjlok. Bahkan di antara nama-nama besar, kegagalan itu hal yang biasa. Ini sekali lagi negesin kalau kesuksesan itu didorong oleh beberapa kejadian ekor yang luar biasa, bukan karena semua tebakan Anda benar. Baiklah, kita sampai di bagian terakhir. Dan mungkin ini yang paling penting dari semuanya. Kita udah bahas cara kerja pikiran kita, cara membangun kekayaan. Sekarang pertanyaannya, buat apa sih semua ini? Apa hadiah utamanya? Cerita ini dalam banget. Joseph Heller, si penulis, paham sesuatu yang sering dilupain sama orang-orang super kaya. Bahayanya tiang gawang yang terus-terusan digeser. Seni untuk tahu kapan harus bilang cukup itu salah satu skill finansial yang paling susah, tapi juga paling penting. Jadi kalau tujuannya bukan buat beli barang yang makin mewah, terus apa dong? Menurut Housel, jawabannya satu kata,
kebebasan. Kemampuan untuk bangun pagi dan bisa bilang, hari ini saya bisa ngelakuin apa aja yang saya mau. Itulah nilai sejati dari kekayaan. Oke, sekarang coba jujur sama diri sendiri deh. Pas Anda lihat mobil mewah itu lewat, apa yang bener-bener ada di pikiran Anda? Jawaban jujur Anda bakal ngebawa kita ke sebuah paradoks yang menarik. Nah, ini dia paradoksnya. Kita ngelihat kekayaan dan ngegunain itu sebagai patokan buat kekaguman yang kita pengen buat diri kita sendiri. Kita nggak benar-benar kagum sama orangnya. Kita justru make mereka buat ngebayangin gimana orang lain bakal kagum sama kita. Dan ini ngebawa kita ke kesimpulan pamungkasnya. Menjadi kaya, punya penghasilan tinggi, dan menjadi mapan, punya aset yang gak Anda belanjakan adalah dua hal yang beda banget. Kekayaan sejati itu adalah apa yang gak Anda lihat. Itu mobil yang gak jadi dibeli, jam tangan yang gak dipakai. Itu adalah aset finansial yang ngasih Anda kebebasan dan pilihan. Jadi, saya mau tinggalin Anda dengan pertanyaan ini. Setelah kita memahami perbedaannya, mana yang sebenarnya lagi Anda kejar? Fokus pada citra kekayaan atau pada realita kebebasan? Pilihan itu sepenuhnya ada di tangan Anda.